Sini baju kamu. Oke anak-anak, hari ini kita akan mengadakan ulangan harian matematika wajib. Untuk itu, persiapkan alat tulis kalian sekarang. Oh, ini contekan. Silakan. Salahku apa? Aku hanya melakukan apa yang benar sesuai peraturan di sekolah ini. Tapi kenapa mereka mencintai? Om Swastiastu, selamat siang. Perkenalkan, saya Ida Ayu Kartika Dewi, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti di SMA 7 Denpasar. Di sekolah, mungkin disiplin waktu ya. Banyak orangnya kita ketemuan di kafe jam 5 OTW mandi gitu kan ya. Jadi kalau anak-anak ya datang disuruh jam 7.15, ya jam 7.15 datang. Tidak ada istilah macet di jalan, Bu. Jadi kayak yang kalau misalnya macet kenapa nggak bangun lebih pagi gitu. Ngantuk, Bu. Ya kenapa kemarin begadang. Banyak tugas, ya kalau ada tugas kenapa dikerjakan H-1 gitu. Yang kayak gitu-gitulah hukum-hukumnya. Itu aja sih. Kalau guru ya, guru itu bebannya berat. Tidak hanya mendidik, tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Hanya saja banyak guru yang lupa akan hal ini, bahwa guru itu harus punya 4 jenis pilar, ada pedagogik, ada sosial, ada kepribadian, ada profesionalisme. Banyak guru yang nggak menerapkan keempat hal ini. Kalau sebenarnya seorang guru ya dia harus ngasih contoh dulu. Tidak bisa sebagai guru itu menerapkan sistem yang lama. Kita tuh jadi guru itu harus mengikuti sistem yang baru, kayak pergaulan anak-anak sekarang itu seperti ini. Cara ngasih taunya itu nggak bisa dengan sistem yang keras kayak dulu. Karena anak-anak sekarang ini cenderung bermainnya di sosial media, mental mereka itu jauh lebih lemah daripada yang dulu. Jadi kalau kita kerasin, mereka justru akan semakin ngelawan. Cara yang paling baik itu adalah dirangkul, dikasih contoh, bukan dimarah. Itu jadi kalau dari sudut pandangnya Ibu, ketika kita mau ngasih tahu si anak, kita ngasih taunya itu dengan sebuah contoh yang realistis, bukan yang mengada-ngada. Kayak yang kalau mengada-ngada tuh, kamu tuh mau jadi apa sih? Nggak pernah belajar, bla 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 bla. Anak-anak sekarang itu ada Bu Susi lulusan SMP, ngebalesnya kan dengan cara seperti itu. Jadi gimana caranya biar kita itu bisa ngasih contohnya itu nggak dengan seperti itu. Ketika kita mau ngasih contoh Bu Susi, dibalas kayak gitu misalnya sama si anak,
kita balasnya tuh bukan kamu malah ngelawan ya, dikasih tahu ini. Enggak, tapi kita bisa ngasih tahu dengan pelan-pelan kayak iya itu Bu Susi yang kamu lihat hasilnya, lihat prosesnya nggak dia seperti itu. Dia dari bawah ngais rezeki dari cuma sekedar bersihin ikan kemudian dipercaya bla bla, prosesnya lama gitu. Jadi kalau mau jadi guru di zaman sekarang untuk industri 4.0 ini kita harus ngelihat lingkungan si anak dulu. Setelah itu kita menerapkan ke diri kita dulu, baru kita bisa ngasih tahu anak-anak. Istilahnya kayak kita jadi contohnya dulu, nggak sekedar ngasih kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Sebenarnya bullying itu dimulai dari anak-anak yang terlantar atau ditelantarkan oleh orang tua. Atau orang tua yang tidak memberikan didikan kepada si anak. Atau anak yang merasa insecure dan merasa iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang yang dibully. Jadi kalau kita lihat ya, kalau orang bullying itu nggak sih sendiri. Biasanya ramean kan, 2-3 orang ngebully 1 orang gitu. Coba deh dia kalau sendiri, pasti diem aja, nggak ada teman yang diajak. Jadi sebenarnya ketika ada pelaku bullying, kemudian kalian melihat, maksudnya witness the scenes gitu ya, cara yang paling baik itu bukan yang kamu ngapain ngebully, enggak. Jadi kalian pisahin, udah segitu aja dulu, jangan diteriakin atau gimana. Pelaku bullyingnya ya udah diemin. Yang kita harus rangkul itu adalah korban, bukan dengan cara kita marah ke pelakunya. Karena kalau pelakunya kita marah, dia akan tambah agresif dan korban akan semakin semakin dijadikan bulan-bulanan. Jadi bukan kamu ngapain kayak gituin temanmu gini, enggak kayak gitu caranya. Diamin aja dia mau kayak gimana, yang kita kamu nggak apa-apa, ya udah biarin aja gini. Kita ajak dia sehingga orang-orang yang dibully ini nggak merasa sendiri, not left alone kayak gitu. Cuma kan kadang-kadang ketika ada suatu bullying, cenderung orang-orang di sini tuh ya udahlah biarin, aku nggak mau ikut campur. Itu salah satu sikap yang harus diperbaiki sedikit, bahwa kita tuh harus perlu rasa simpati dan empati. Jadi mungkin nanti di pelajaran agama dan budi pekerti Ibu ya, karena memang kurikulumnya nggak ada, tapi mungkin akan kita tambahkan nanti. Apalagi ternyata perilaku bullying ini lumayan parah ya di sekolah ini. Nggak hanya secara fisik, secara verbal juga. Dan orang nggak paham kalau bullying itu ada 2 jenis, ada verbal, ada fisik. Yang fisik oke lah, pukul-pukulan, jambak-jambak. Verbal itu yang kayak semacam, kok kamu kayak gitu sih, rokmu kok pendek banget sih, kok kamu kayak gitu sih, kayak sorry mohon maaf kayak lonte atau kayak gimana kayak gitu. Iya, bukan hak kamu untuk hal seperti itu, menjudge hal seperti itu. Ya udah sih biarin aja gitu. Kita aja belum tentu benar kan ya. Cuma sekali lagi kalau kita mau ngasih tahu teman kita bahwa dari penampilan atau gimana salah gitu, biar kita nggak menjadi pembuli secara tidak langsung gitu ya, kita ngasih taunya tuh jangan di tempat rame gitu. Ngasih taunya berdua aja, kamu tadi gini loh, nggak enak dilihat sama yang lain, bla 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 bla. Bukan yang kayak rokmu pendek banget, enggak kayak gitu.